This magic. Video amatir ini merekam insiden terbakarnya kapal mewah Azimut 80 di perairan Karang Pulau Rosa, Kepulauan Seribu Minggu sore. Api dengan cepat membesar. Nih, nyusul nih. Sejumlah perahu kecil di sekitar lokasi langsung menghampiri kapal, mengevakuasi sejumlah orang dari dalam kapal. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung dengan cepat melokalisir api. Diduga kapal mengalami masalah pada mesin hingga mengeluarkan asap dan terbakar. Tak ada korban dalam kejadian ini. Kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian wilayah Kepulauan Seribu Utara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Warga Dusun Gedang Sari, Pandak, Bantul Minggu sore dikejutkan dengan suara ledakan dari salah satu rumah warga hingga hancur. Akibatnya 4 orang satu keluarga penghuni rumah mengalami luka-luka. Polisi yang datang langsung mengamankan lokasi dan menyelidiki penyebab ledakan. Pemeriksaan sementara ditemukan adanya bekas ledakan dan sebagian genteng teras rumah hancur. Polisi juga menemukan adanya plastik dan juga sisa obat mercon di sekitar lokasi ledakan. Sama mercon jeblukan truk itu lebih keras ini, jadi bergetar gitu loh. jarak berapa? Kayak ada gempa. Wah, itu sampai di Kali Kulon itu bisa ya, mungkin 200 meteran masih terdengar. Itu korbannya berapa, Pak? Korbannya ada 4 yang agak parah juga. Keempat korban luka yang masih satu keluarga telah dievakuasi hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. 3 hari bertahan di tengah hutan, pilot pesawat Smart Air yang jatuh di Nunukan, Kalimantan Utara dievakuasi dalam kondisi selamat. Kopilot dan teknisi pesawat meninggal. CCTV di dalam lift merekam sang ayah mencium kening istri dan 2 anaknya di dalam lift sebelum nekat mengakhiri hidup dari lantai 22 apartemen di Penjaringan, Jakarta Utara. Sehari jelang Ramadan, Pasar Tanah Abang Blok A Jakarta Pusat dipadati pembeli. Halo pemirsa, militer Israel membatasi warga yang akan tarawih di Masjid Al-Aqsa. Sebagian warga Gaza Selatan tarawih di depan jalan, depan bangunan masjid yang hancur. Selain berbagai peristiwa menarik lainnya, kami akan hadirkan sergap investigasi pembunuhan yang dilakukan ibu terhadap anak kandungnya di Bekasi, Jawa Barat. Saya Fazilah Kairunisa, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sejumlah bangunan di RSUD Dr. MM Dunda di Gorontalo. Kebakaran terjadi pagi tadi memicu kepanikan ratusan pengunjung dan pasien. Kepanikan terjadi saat kobaran api membakar beberapa bangunan RSUD Dr. MM Dunda di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo pagi tadi. Api muncul sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan langsung membesar. Salah satu ruangan yang terbakar yaitu gedung keuangan. Asap hitam pekat membumbung di atas gedung yang terbakar. Ratusan pengunjung dan pasien berhamburan menyelamatkan diri keluar gedung. Di gedung apa itu? Beberapa pengunjung juga langsung memindahkan kendaraan dari area parkir di rumah sakit yang berdekatan dengan titik api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun 1 unit pemadam kebakaran telah tiba di lokasi. Dari Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan.
Kebakaran SPBU terjadi di Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Bogor, Jawa Barat pagi tadi. Api muncul saat pengisian BBM Pertalite dari truk tangki Pertamina. Monitor untuk kondisi kebakaran. Kobaran api besar melahap mesin pengisian BBM di SPBU Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin pagi tadi. Belum ada mobil pemadam kebakaran. Menurut saksi mata, api awalnya muncul saat tangki BBM 24.000 liter tengah menurunkan BBM Pertalite ke dalam penampungan SPBU. Dalam hitungan detik, api makin membesar dan langsung merembet ke shelter operator pengisian bahan bakar. Tim damkar yang tiba di lokasi cukup kewalahan untuk memadamkan api. Selain menggunakan air, upaya pemadaman juga dilakukan dengan pasir. Kebetulan yang terbakar ini liquid flammable, cairan yang sudah terbakar. Alhamdulillah kita berhasil untuk penanggulangannya menggunakan air dan juga pasir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam dan lokasi SPBU kini ditutup dengan garis polisi untuk proses penyelidikan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah bertahan 3 hari di tengah hutan, pilot yang selamat dari musibah jatuhnya pesawat Smart Air di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara akhirnya dievakuasi. Sang pilot selamat dari maut, namun kopilot sekaligus teknisi pesawat ditemukan meninggal dunia. Dengan menggunakan tali, sejumlah personil tim SAR turun dari helikopter Karakal ke lokasi jatuhnya pesawat Smart Air di hutan Binuang, Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Dengan ekstra hati-hati, tim SAR selanjutnya mengevakuasi pilot M. Yusuf yang selamat dalam musibah jatuhnya pesawat. Meski selamat, sang pilot mengalami luka-luka dan langsung mendapat perawatan tim medis di dalam heli untuk selanjutnya dirujuk ke RSUD sesampainya di Lanut Anang, Busra, Tarakan. Tidak yang jelas, kondisinya butuh perawatan. Saat ini informasi langsung dari Kapolres yang langsung dari rumah sakit, kondisi yang hidup stabil. Ya, stabil itu berarti insya Allah mampu bertahan. Berbeda dengan pilot yang selamat dari maut, kopilot sekaligus teknisi pesawat Denny Sobali ditemukan meninggal dan kini telah dibawa ke Tarakan. Pesawat kargo Smart Air jatuh di kawasan hutan Binuang, Krayan, Kalimantan Utara. Pesawat hilang kontak pada Jumat lalu saat dalam perjalanan membawa sembako untuk masyarakat Krian Tengah. Titik jatuhnya pesawat baru ditemukan 2 hari kemudian setelah upaya pencarian melibatkan 2 helikopter. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan.